belajar. Bertemu lagi dengan saya Nurmeningsih, guru virtual.id. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konteks pragmatik. Pembahasannya yang pertama, apa itu konteks pragmatik, bagaimana menurut para pakar, dan apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis konteks. Mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertian konteks. Pengertian konteks pragmatik ialah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa dikaitkan dengan konteks pemakainya. Makna bahasa tersebut dapat dimengerti bila diketahui konteksnya. Adapun batasan dari pragmatik adalah aturan-aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks, dan keadaan. Yang berikutnya masih berkaitan dengan konteks. Konteks adalah bagian dari suatu uraian atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Sementara menurut para pakar, yang pertama di sini Purwo menjelaskan bahwa konteks adalah pijakan utama dalam analisis pragmatik. Konteks ini meliputi penutur, petutur, tempat, waktu, dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan ujaran atau yang terlibat dalam suatu ujaran. Jadi di sini dijelaskan bahwa menurut Purwo yang namanya konteks itu tidak terlepas dari penutur, kemudian petuturnya, tempat, waktu, dan segala sesuatunya yang terlibat dalam kegiatan ujaran tersebut. Selanjutnya menurut Preston menjelaskan bahwa konteks sebagai seluruh informasi yang berada di sekitar pemakai bahasa, termasuk pemakaian bahasa yang ada di sekitarnya. Artinya di sini konteks juga tidak terlepas dari pragmatik. Jadi pragmatik tidak terlepas dari konteks, pembahasan dalam pragmatik tidak terlepas dari konteks. Yang berikutnya adalah jenis konteks. Di sini menurut Supardo membagi dua bagian jenis konteks. Konteks yang pertama adalah konteks bahasa yang sering disebut juga dengan linguistik. Kemudian yang kedua adalah konteks di luar bahasa, disebut juga dengan non-linguistik. Adapun penjelasannya di sini bahwa konteks bahasa merupakan unsur yang membentuk struktur lahir berupa bunyi, kata, rasa, kalimat, dan ujaran atau teks. Sementara konteks non-linguistik atau non-bahasa adalah konteks yang tidak termasuk dalam unsur-unsur bahasa. Misalnya menunjukkan kesenangan, kemudian memengaruhi, dan masih banyak yang lain. Sementara menurut pakar lain, di sini dikemukakan menurut Hymes bahwa konteks terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu adalah latar. Di sini mencakup setting, waktu, dan tempat. Kemudian yang kedua di sini ada partisipan atau peserta pembicaraan. Kemudian yang ketiga adalah hasil. Yang keempat itu adalah amanat. Yang kelima itu cara. Yang keenam itu adalah sarana. Yang ketujuh adalah norma. Dan yang kedelapan adalah jenis atau genre. Nah, ini konteks yang dikemukakan oleh Hymes. Jadi 8 poin ini masuk bagian dalam konteks yang dikaitkan dengan tindak tutur atau tuturan yang ada dalam pragmatik. Berikutnya masih juga membahas tentang jenis konteks. Konteks dapat berupa orang atau benda, tempat, waktu, bahasa, alat, dan tindakan.
konteks berupa orang adalah siapa yang menjadi pembicara atau yang berbicara dan siapa lawan bicaranya. Sedangkan konteks tempat adalah di mana suatu ujaran itu dituturkan dan bagaimana kondisi masyarakatnya serta norma yang ada dalam masyarakat. Yang berikutnya, konteks berupa waktu ini adalah kapan ujaran tersebut diucapkan dan dalam situasi bagaimana. Kemudian konteks berupa bahasa. Konteks yang berupa bahasa adalah bahasa yang mendahului peristiwa tutur tersebut. Konteks berupa tindakan adalah seluruh perbuatan yang berupa unsur di luar bahasa. Jadi di sini yang namanya konteks itu tidak terlepas dari penutur, petutur, kemudian waktunya, tempatnya, dan apa yang dibicarakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang berikutnya masih pembahasan tentang konteks tuturan. Jadi di sini ada pengertian konteks, ada pengertian konteks tuturan, dan ada konteks komunikasi. Yang pertama, pengertian konteks. Konteks adalah bagian dari suatu uraian atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan kejadian atau kondisi ketika suatu tuturan itu terjadi. Kemudian yang kedua, konteks tuturan. Konteks tuturan adalah konteks dalam semua aspek fisik atau setting sosial yang relevan dari tuturan yang bersangkutan. Konteks tuturan ini mencakup aspek fisik dan latar sosial yang relevan dengan tuturan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah konteks komunikasi. Menurut TAP atau MOS seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu bahwa konteks komunikasi itu merupakan suatu proses pertukaran verbal dan nonverbal antara 3 orang atau lebih dalam suatu kelompok yang bertujuan untuk saling mempengaruhi. Artinya di sini bahwa di dalam kegiatan komunikasi tentu tidak terlepas antara orang yang satu dengan orang yang lain. Jadi antara penutur dengan petutur dan bagaimana kegiatan itu bisa terjadi sehingga petutur mampu memahami apa yang dituturkan oleh penutur. Penjelasan berikutnya ini ada kaitannya dengan konteks tuturan. Konteks tuturan mencakup aspek fisik atau latar sosial yang relevan dengan tuturan yang bersangkutan. Konteks adalah seperangkat asumsi yang dibangun secara psikologis oleh penutur dan pendengar sesuai dengan pengetahuannya. Konteks ini tidak hanya terbatas pada ujaran saat ini dan ujaran sebelumnya, tetapi menyangkut semua yang didapat atau terlibat dalam suatu konteks, seperti harapan masa depan, hipotesis ilmiah, kepercayaan terhadap keagamaan, kenangan-kenangan lucu, asumsi tentang kebudayaan seperti faktor sosial dan norma sosial. Baiklah sahabat pembelajar, demikianlah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang konteks pragmatis. Saya Nurminingsih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guru-guru yang siap memberikan layanan edukasi untuk Anda